Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sahabat di channel Desapedia. Terima kasih sudah klik video ini. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah like, komen, dan subscribe channel Desapedia. Oke, langsung saja. Hari ini kita akan membahas bagaimana caranya input survei data individu atau warga di aplikasi SDGs. Sebetulnya untuk aplikasi SDGs ini sudah bisa digunakan bagi mereka desa atau surveyor yang sudah mengirimkan data SK surveyor, data SK relawan Pokja pendataan SDGs desa kepada pendamping, yang kemudian pendamping menyerahkan kepada tenaga ahli kemudian menyerahkan langsung ke Kementerian Desa, dan kemudian keesokan harinya biasanya akan dikirimkan data username dan password untuk login ke aplikasi SDGs Desa. Biasanya data username dan password aplikasi SDGs Desa itu adalah username-nya adalah nick sahabat-sahabat sekalian, kemudian passwordnya adalah nomor handphone yang didaftarkan pada Kementerian Desa melalui pendamping desa. Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasi SDGs Desa. Karena saya sudah login, jadi kita langsung masuk di dashboard utama. Kita akan mengisi survei individu. Bagaimana caranya? Kalau misalkan dalam satu desa terdapat sebanyak 4.000 jiwa penduduk yang tinggal di desa tersebut, baik itu warga desa tersebut atau warga desa lain yang kemudian tinggal di desa tersebut, maka harus didata di aplikasi SDGs di survei individu. Jadi misalkan gini, karena kemarin itu saya mengisi materi di pelatihan SDGs di beberapa desa, banyak sekali yang bertanya, misalnya ada orang luar yang kemudian tinggal di desa tersebut, apakah dia nanti masuk di survei atau tidak. Ini kemudian karena saya sebelumnya sudah bertanya ke TA apakah nanti itu termasuk objek survei atau bukan. Lalu disebutkan bahwa seluruh warga yang tinggal di suatu desa tersebut dan dia kemudian tinggal di desa tersebut maka wajib disurvei. Karena yang disurvei di aplikasi SDGs ini adalah warga dari mulai anak-anak, orang tua, anak-anak, dewasa, kemudian orang tua, dari mulai kakek sampai bayi pun harus disurvei di aplikasi SDGs ini. Karena aplikasi SDGs ini mengharuskan untuk melakukan survei, pensurvei itu harus melakukan survei kepada jiwa hidup atau jiwa, kalau dalam bahasa Sunda itu jiwa usik, artinya orang yang siapapun orangnya yang tinggal di suatu desa tersebut maka wajib disurvei. Baik itu warga desa tersebut atau warga desa lain, maka tetap harus disurvei. Karena bisa jadi pada saat yang sama warga desa tersebut yang merupakan bukan warga desa setempat itu tidak mengikuti survei di desanya, di desa asalnya. Misalkan dia adalah warga Bekasi kemudian tinggal di Purwakarta dan kemudian masuk di data survei individu, maka dia otomatis tidak akan disurvei di Kabupaten Bekasi karena sudah disurvei di Kabupaten Purwakarta. Oke, kita langsung saja masuk di survei individu. Survei individu ini sebelum mengisi tolong disimak terlebih dahulu ini nama provinsinya apakah sudah betul atau belum. Saya Jawa Barat, Kabupatennya Purwakarta, kecamatannya Darangdan, desanya Pasir Angin. Nah, ini harus disesuaikan dengan kondisi desa Bapak dan Ibu sekalian. Jangan sampai salah isi ini desa orang lain. Tapi biasanya kalau misalnya kita masuk di SK satu desa itu akan otomatis muncul desa bersangkutan. Oke, kita langsung masuk isiannya. Pertama mengisikan nomor RT dan RW, kemudian mengisikan nomor kakak, kepala keluarga induk, artinya di mana dia masuk di dalam kakak, kemudian mengisikan NIK, kemudian mengisikan nama individu, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, usia,
Nah, di sini disebutkan bahwa jika usianya kurang dari 1 tahun maka ditulis 0. Artinya bayi pun harus disurvei di survei pendataan SDGs ini. Kemudian statusnya belum kawin atau sudah kawin, cerai hidup atau cerai mati. Kemudian agama, suku, bangsa dituliskan di sini, warga negara. Di sini ada WNI atau WNA, artinya bisa jadi ada warga luar negeri yang kemudian tinggal sementara di suatu desa tersebut, maka dia wajib mengikuti survei SDGs ini. Kemudian nomor handphone, nomor WA, kontak email, Twitter, Instagram. Jika sudah, jangan lupa untuk mengklik tombol simpan. Nah, kemudian kita masuk ke kolom pekerjaan. Ini apakah dia bersekolah atau tidak, harus diisi sesuai dengan kondisi di lapangan. Misalkan dia bersekolah, ibu rumah tangga, tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan atau bekerja. Di sini diisikan juga pekerjaan utamanya. Pekerjaan utamanya itu apa? Petani, pemilik lahan, atau dia buruh pabrik. Apakah kemudian ditanyakan apakah dia termasuk memiliki BPJS Ketenagakerjaan atau tidak, tinggal diisi sesuai dengan kondisi lapangan. Kemudian ditanyakan juga penghasilan setahun terakhirnya itu berapa. Jika sudah, maka langsung klik tombol simpan. Nah, kemudian di kolom penghasilan, isian pada bagian ini di disable karena kondisi pekerjaan bersekolah. Jika statusnya adalah pelajar, maka ini otomatis akan tidak dapat diisi. Oke, jadi jika statusnya masih bersekolah, maka ini tidak dapat diisi. Oke, kita simpan saja. Selanjutnya kolom kesehatan. Ini penyakit yang diderita warga tersebut selama setahun terakhir. Apakah ada muntaber, apakah ada demam. Ini bisa mengisi lebih dari satu pilihan sesuai dengan kondisi kondisi objek dari survei ini. Kemudian ditanyakan juga berapa kali fasilitas kesehatan berikut didatangi setahun terakhir untuk pengobatan, misalkan rumah sakit, puskesmas, atau poskesdes atau polindes. Ini harus diisi sesuai dengan kondisi lapangan. Oke, selanjutnya kolom disabilitas. Kolom disabilitas, apakah dia itu tunawicara, tunarungu, wicara, bisu tuli, tunadaksa, cacat tubuh, tunagrahita, cacat mental, tunalaras, cacat sakit kusta, atau apapun itu sesuai dengan kondisi warga tersebut, maka diisi di kolom ini. Jika sudah, kemudian klik disimpan. Nah, kemudian di kolom pendidikan ditanyakan pendidikan tertingginya apa di sini, misalkan SD, SMP, SMA, S1, S2 atau S3, atau pesantren, maka harus diisi di kolom ini. Di sini ditanyakan berapa tahun mengenyam pendidikan dasar, misal dari mulai SD, SMP, dan SMA. Artinya kalau misalkan SD 6 tahun, SMP 3 tahun, dan SMA 3 tahun, maka jika di total ada 12 tahun pendidikan dasar. Hari ini ditanyakan pendidikan yang sedang diikuti apa, misalkan SD, SMP, atau S3. Kemudian bahasa yang digunakan di rumah dan pemukiman setempat, misalnya bahasa Sunda atau bahasa Jawa. Kemudian bahasa digunakan di lembaga formal, ini misalnya bahasa Indonesia. Kemudian kerja bakti setahun terakhir jumlahnya berapa kali, misalkan ada kerja bakti baik itu besar maupun kecil, harus diisikan. Kemudian apakah dia mengikuti siskamling setahun terakhir berapa kali. Kemudian apakah dia mengikuti pesta rakyat adat setahun terakhir berapa kali. Kemudian ditanyakan juga menolong warga yang mengalami kematian setahun terakhir
berapa kali, menolong warga yang sedang sakit setahun terakhir berapa kali, menolong warga yang kecelakaan setahun terakhir berapa kali. Ini harus diisi sesuai dengan kondisi lapangan. Oke, jika semuanya sudah diisi, maka tinggal klik tombol simpan, lalu klik tombol upload. Oke, karena saya adalah PDP, jadi tidak bisa mengupload dokumen survei hasil lapangan. Oke, demikian itu adalah bagaimana caranya melakukan input survei data warga atau individu di aplikasi SDGs Desa. Jika di print, untuk form survei isian individu ini ada sebanyak 3 lembar. Jika kemudian dalam satu desa ada sebanyak 6.000 warga atau 4.000 warga, maka 4.000 dikali 3 lembar itu ada sampai 12 lembar isian yang harus diisikan untuk seluruh warga di desa tersebut. Jadi di suatu desa jika jumlah penduduknya 4.000, maka dikali 3 maka sebanyak 12 lembar yang harus diisi. Nanti formatnya apakah itu mau survei offline maupun survei online atau dua-duanya, yaitu survei offline dan juga online, itu bisa dilakukan. Semisal seperti ini, kita melakukan survei offline terlebih dahulu, kemudian data hasil survei offline dikirimkan ke kantor desa, kemudian di kantor desa dilakukan input oleh operator. Itu bisa-bisa saja, artinya untuk survei ini bisa menggunakan langsung online dari aplikasi atau menggunakan kertas manual offline. Untuk seluruh beban biaya dalam survei ini dianggarkan di dana desa, baik itu dana desa perubahan, APBDes perubahan atau APBDes sebelumnya yang setelah ada penambahan PPKM sebesar 8%. Oke, dari saya sekian dulu, semoga bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Desapedia agar rutin menyampaikan informasi-informasi bermanfaat selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.